Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Afif Abdillah. Sini saya akan menjelaskan tugas akhir saya yang berjudul Rancang Bangun Sistem Hidroponik Modern Film Teknik atau yang singkat dengan NFT pada Universitas Strawberry menggunakan metode PID. Kenapa saya mengambil judul ini? Karena di wilayah Surabaya merupakan wilayah perkotaan yang lahannya sangat terbatas untuk bercocok tanam. Dikarenakan banyak bangunan di Surabaya, bercocok tanam membutuhkan tempat yang luas serta tanah yang subur. Tapi dengan perkembangan teknologi pertanian saat ini, ada metode penanaman baru yang disebut dengan hidroponik. Ya, di hidroponik ini ada beberapa macam sistem, yaitu yang pertama aeroponik dan modern film teknik NFT. Pada tugas akhir ini saya menggunakan sistem hidroponik NFT. NFT sendiri yaitu sebuah sistem yang memiliki suatu konsep bercocok tanam dengan mengalirkan nutrisi ke akar tanaman secara film atau tipis, sehingga tanaman memperoleh nutrisi makanan yaitu air dan oksigen. Di sini keuntungan memakai sistem NFT itu yaitu memudahkan untuk mengkontrol nutrisi tanaman dan pertumbuhan tanaman lebih cepat karena kan akar tanaman leluasa menyerap nutrisi secara maksimal. Saya menggunakan metode PID atau yang disebut dengan proporsional integral derivatif, dan juga untuk monitoring jarak jauh menggunakan komunikasi protokol MQTT. Di sini untuk blok diagramnya, pertama yaitu inputannya berasal dari sensor pH, terus akan diproses oleh BMOS Desater 2, terus dan PID logic. Setelah itu jika kondisi nilai pH lebih dari 6,5 maka servo 1 atau PID 1 akan bergerak. Terus jika kondisi pH kurang dari 5,8 maka servo 2 akan bergerak, dan situ untuk relay akan menggerakkan pengaduk atau motor DC selama nilai tersebut berada di antara lebih dari 6,5 dan kurang dari 5,8. Sini setelah jika nilai di antara kurang dari 6,5 dan 5,8 nilai pH 5,8 sampai 6,5 maka pompa air akan menyala dan airnya akan dialirkan ke pipa PVC hidroponik NFT itu untuk mengalirkan ke tanaman stroberi. Untuk MQTT broker ini gunanya untuk monitoring. Setelah LCD untuk menampilkan nilai pH-nya, modul SD-card dan modul RTC ini berguna untuk menyimpan data pH dan serta waktunya pada waktu itu. Serta di sini saya menggunakan dua PID, yang mana satu PID motor, satu servo. Untuk pertama yaitu kita harus menguji nilai sensor pH. Di sini saya menggunakan pH buffer 401 dan pH buffer 6,86 yang dibandingkan dengan pH meter, pH sensor dan pH meter. Untuk errornya mendapatkan 0,02 di pH 4,01, dan untuk di pengujian pH 6,86 mendapatkan error 0,01%. Untuk pengujian monitoring MQTT ini mendapatkan 0% atau sesuai dengan nilai pH sensornya. Untuk pertama 4,01 mendapatkan nilai sensor pH 4,25 dan 4,27, masuk ke monitoring MQTT nya secara jarak jauh. Dan 6,8
MQTT-nya memonitoring menampilkan sesuai dengan yang berada di sensor pH-nya 0,76, 0,86 dan 6,81. Kemudian sini saya menggunakan dua PID. Yang pertama, PID pertama itu jika nilai pH lebih dari 6,5 atau set point lebih dari 6,4. Karena kan strawberry membutuhkan nilai pH 5,8 sampai 6,4. Sini untuk nilai set point 6,4 mendapatkan nilai PID-nya 8,976 untuk KP-nya, dan untuk KI-nya mendapatkan 1,496 dan untuk KD-nya mendapatkan 13,464. Dan untuk set point 5,86 mendapatkan KP 9,504 dan KI 1,584 dan KT-nya 14,256. Untuk hasil PID-nya grafik saya munculkan di atas ini. Yang pertama, set point dari PID 6,4 serta yang kedua set point 5,8, hasil PID set point 5,8. Berikut adalah video dari alat saya. Oke, pertama yaitu sambungkan laptop ke alat untuk upload program alat. Pertama pilih programnya, terus habis itu pastikan wifi-nya sesuai. Setelah done uploading, maka langkah selanjutnya yaitu menginstal aplikasi MQTT untuk monitoring jarak jauhnya, yaitu IoT MQTT. Terus pilih yang plus itu untuk menambahkan, buat user baru. Setelah itu sesuaikan connection-nya dengan program. Setelah itu pilih untuk panelnya, untuk monitoringnya. Setelah itu edit panel harus sesuai dengan program juga. Yang pixel topnya pH harus sesuai juga backnya pH. Terus langkah selanjutnya yaitu setelah upload, maka selanjutnya nyalakan stop kontaknya. Setelah itu maka akan alat yang menyala. Begitu. Oke, ini mengalirkan supaya adanya dari sana set full. Ini kondisi stabil ya, jadi pompanya mengalirkan, itu bisa dilihat pompanya mengalirkan, jadi pompanya pasang dari sini nah bisa mengalir ya. Itu kondisinya kondisi stabil ya, di pH nya 5,08 pH-nya seperti yang ada di sana. Oke. Dari tugas air ini mendapatkan simpulan bahwa penggunaan sensor pH harus kalibrasi atau harus diuji menggunakan pH buffer 4,0 dan 6,86 yang mendapatkan error 0,02% untuk 4,0 dan 0,01% untuk 6,86. Dan untuk PID-nya sini mendapatkan nilai KP untuk PID set point 6,4 dapat nilai KP 8,976 dan KI 1,496 dan KD-nya 13,464 dan untuk set point 5,8 mendapatkan nilai KP 9,504 dan KI 1,584 dan KT 14,256. Untuk nilai set point 6,4 mendapatkan overshoot sebesar 8,37% dan rest time 20 detik serta settling time-nya selama 45 detik.
nilai set point 5,8, dapatnya overshoot 6,89%, rest time 25 detik, settling time 55 detik. Pada pengujian sistem monitoring untuk PL sensor menggunakan protokol komunikasi MQTT menghasilkan error sebesar 0%,